sekolah itu formalitas, tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Lepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, tanya ijazah tidak ada, Anda memalukan. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi, walaupun kita mempunyai cara untuk mengatasi. Nah, saya tidak akan berusaha untuk bagaimana Anda cari kerjaan, karena itu lumrah. Mungkin Anda membuat 100 surat lamaran, barangkali ada yang jawab paling tinggi 5 atau 10 dewasa ini. Karena memang orang banyak usaha, banyak pemerintah tentu membatasi PNS. Honorer banyak, sekarang hampir semuanya mau ditutup honorer. Jadi mencari kerja pemerintah itu ada saja, tapi jangan lupa tiap tahun sarjana yang baru kira-kira 800.000 seluruh Indonesia. Pemerintah kira-kira pegawai ASN pemerintah yang baru hanya 100.000 per tahun. Sarjana kira-kira 25.000. Jadi apabila Anda berminat jadi pemerintah, kemungkinannya di bawah 3%, 5% saja dari sarjana yang bisa jadi pemerintah pada dewasa ini. Jadi tentunya harus mencari alternatif yang berbeda. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, mencari kerja dan membuat kerja itu berbeda. Dalam hal ini tentu tiap wilayah berbeda-beda. Kalau dulu anak Unhas kalau tamat pada banyak yang pergi ke Jakarta, kemana, daerah lain. Banyak saya kasih rekomendasi kerja. Negara sekarang ini tentu masih ada, tapi sangat kecil dibanding zaman dulu.
Sekarang bagaimana berusaha? Berusaha adalah suatu pilihan yang paling mungkin pada dewasa. Apabila kita berada di sini dan tentu daerah lain, Sulawesi ini mempunyai kekayaan yang besar. Pertanian, peternakan, perkebunan, ada usaha tambang, ada usaha perdagangan, ada industri kecil, ada tentu juga usaha-usaha yang ada. Dunia berkembang. Daya beli masyarakat juga turun, tapi bervariasi. Tentu ada juga bisa di dalam pendidikan, jadi dosen, tapi tentu membutuhkan juga derajat yang lebih tinggi. Dosen tidak diterima lagi kalau hanya sarjana, tentu lebih tinggi lagi. Apa kemampuan kita di selatan dan di Sulawesi? Kemampuan alam yang kuat. Apa kebutuhan dunia ini yang besar? Kebutuhan akan makanan dan sumber daya yang besar. Tidak pernah orang menurun membeli beras, tidak pernah menurun membeli ikan, tidak pernah menurun membeli sayur, tidak pernah menurun membeli kopi dan teh. Itu kebutuhan pokok. Karena kalau makan kita mampu, banyak kemungkinan. Tentulah di sini bermacam-macam latar belakang. Bagi anak pertanian, kembalilah ke daerah masing-masing mengembangkan kemampuan keluarga, kemampuan masyarakat. Karena itu tidak mungkin ada berkeliaran di Makassar ini tanpa kerja. Sekarang di mana-mana di Indonesia ini banyak premanisme, kriminal. Dia bukan berniat jadi preman, tapi karena tidak ada pekerjaan maka menjadi preman. Bypass, ya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Jadi yang Anda pikirkan besok, hari ini dan besok ialah kreativitas. Melihat orang butuh apa negeri ini. Di mana-mana ada warung kopi, berarti mereka butuh kopi. Harga kopi naik, harga coklat naik. Contohnya begitu. Anda kembali ke daerah Sidaraja, di Enrekang, di Polopo. Coba bantu orang tua mampu. Coklat dibutuhkan dewasa, naik harganya seluruhnya. Kita kehabisan coklat. Orang sekarang di luar negeri butuh susu, bukan hanya sapi. Susu bisa dari kedelai, bisa dari jamu mente, bisa dari bermacam-macam. Bikinlah riset kecil-kecilan dengan teman Anda. Bagaimana itu jamu mente menjadi susu, contohnya, atau menjual. Banyak hal yang bisa secara kreatif untuk itu. Jangan kehilangan akal. Karena begitu kehilangan akal, Anda akan menjadi kehilangan berpikir, kehilangan kemampuan. Mari Anda kreatif melihat masa datang. Memang tidak mudah. Pemerintah, waktu zaman saya mulai, kita semua melihat rakyat kecil bagaimana mereka bekerja. Karena itu bikinlah kredit usaha rakyat. Untuk itu melengkap pada pengusaha anak-anak baru. Pergilah ke bank cari modal. Pasti Anda berpikir, dari mana modalnya? Pemerintah sudah menyiapkan 120 triliun usaha kredit rakyat. Kredit untuk anak pemula-pemula. Anda ajukan proposal. Jangan hanya proposal minta sumbangan. Karena kalau mau biasanya mahasiswa selalu ada proposal minta sumbangan. Bikinlah proposal untuk bagaimana bekerja. Apa yang Anda lakukan? Bagi yang putri juga seperti itu. Banyak sekarang anak-anak muda bikin kue, bikin apa, bikin jahitan, macam-macam usaha yang
bertebaran yang Anda bisa contoh dan Anda bisa lakukan secara utama-tama. Tanpa itu, maka Anda bisa. Tapi sekali lagi saya ingin semangat dan kerja keras. Anda boleh kerja keras tapi tanpa semangat. Anda bersemangat tapi tidak kerja juga tidak ada artinya. Tekad hari ini, begitu Anda ijazah, sekali lagi simpan ijazah Anda. Kasih plastik, simpan, dan Anda berpikir, saya mau kerja apa? Tidak ada kerja yang langsung hebat. Tidak ada bisnis yang langsung hebat. Semua mulai dari bawah. Jadi saya katakan tadi, bagaimana orang-orang hebat. Lihatlah orang Cina. Yang kaya itu mana ada sekolahnya. Sekarang baru sekolah anak-anaknya. Tapi yang dulu tidak ada sekolahnya. Tapi dia bisa maju dan anaknya bekerja. Tentu banyak di sini yang bapaknya pedagang, berusaha, kecil dan besar. Bantulah orang tua. Sekarang yang bagi pernah kembali, bantu orang tua mengembangkan usaha. Bantu orang yang punya toko mengembangkan tokonya. Bantu penjual kain menambah menjadi baju. Bantu orang tua. Bergabunglah dalam kelompok itu. Itu yang paling gampang bagi orang yang mempunyai keluarga usaha. Tanpa itu, di bidang usaha memang ada persaingan. Prinsip pokok usaha itulah persaingan. Dia lebih baik, dia lebih murah. Karena itulah maka kita semua. Yang kedua ialah percaya diri atas kemampuan. Saya berusaha berbagai usaha macam-macam. Tapi modalnya ialah kemampuan dan percaya diri. Pada saat orang kekurangan listrik, kita bangun PLTA tanpa mengerti apa itu PLTA. Tapi belajar dan kita orang mengatakan minta orang asing tidak percaya diri. Dan saya bangga bahwa insinyur yang paling banyak mengetahui dan bekerja di bidang listrik adalah anak teknik UNHAS. Paling banyak. Bekerja di sini, Poso, di Toraja, di Sumatera. Hampir semuanya anak UNHAS. Percaya diri. Mula-mula tidak percaya diri. Persakan, kau mesti belajar bagaimana caranya bikin listrik. Dan mampu untuk. Sama juga. Orang di sini, wah kalau bikin smelter untuk nikel harus orang Cina. Tidak. Kita lakukan di sini dengan kemampuan diri sendiri. Kita bangun di Palopo smelter yang sangat bagus. 4 unit. Yang pastinya triliunan. Kita mampu dilakukan. Jangan tergantung pada orang lain. Kalau Anda naik pesawat, pasti melalui jembatan ke pesawat. Dan Anda lihat di situ, pasti tertulis buka. Itu ada di seluruh Indonesia, di India, di Thailand, di Malaysia, di Singapura, even di Jepang. Semuanya dibikin oleh anak-anak Indonesia muda-muda. Dan bisa kita lakukan. Percaya diri. Ingat, tidak ada di Indonesia yang bikin selain Bukaka. Bukaka itu kampung saya di Bone. Orang Bone pasti tahu itu namanya. Itulah ciri semangat atas kemampuan dan percaya diri. Dan Anda bisa lakukan itu. Baik itu tanpa semangat. Jadi, saudara sekalian, saya tidak perpanjang. Kesimpulannya, kita semua mengalami masa yang sulit pada tahun-tahun ini dan tahun yang datang. Negara ekonominya tidak sebaik dulu. Dunia juga begitu. Artinya banyak PHK, banyak pengangguran, dan sulit lapangan kerja yang baru. Karena itulah maka ciptakan lapangan kerja Anda semua. Mulai yang kecil, semangat dan jujur. Anda kita bisa hidup dapat itu. Itulah kira-kira hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, kepada anak-anakku semua. Sama dengan Anda, 58 tahun saya diberi ijazah oleh UNHAS.
Saya simpan ijazah saya dan saya melaksanakan meneruskan usaha keluarga dengan satu pegawai dan berjalan terus sampai sekarang dengan semangat, percaya diri, dan itulah yang kita sebut Barani dan Tomanca. Dan Anda semua sudah Tomanca, tinggal kemudian dan hari ini. Terima kasih.